Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan keberkahan di dunia kelak. Amin. Sahabat Isma yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam nuansa Ramadan. Sebelumnya kita telah berlalu dengan Ramadan yang tahun lalu. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Ramadan tahun lalu, di mana banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah Allah ambil tanpa kita sadari, yang hari ini telah hilang dari kita. Salah satunya adalah hilangnya keluarga, sahabat, dan juga teman kita yang mungkin di Ramadan lalu kita bisa bersanding bahu, menyatu, berbuka bersama dalam momentum Ramadan. Maka melalui puasa tahun ini, mari kita perbanyak selawat, berzikir, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di akhir nanti Ramadan kita termasuk ke dalam umat-umat yang mendapatkan keberuntungan dan juga kemenangan dengan takbir Allahu Akbar. Sahabat Isma yang dirahmati Allah, ada banyak sekali hikmah dan manfaat dari berpuasa ini. Salah satunya adalah untuk kesehatan. Tidak hanya melengkapi rukun Islam kita yang ketiga, tetapi juga ini bermanfaat bagi kesehatan sendiri. Kita katakanlah untuk orang yang sedang bersakit yang akan melakukan operasi, maka kita bisa melihat bahwa pasien ini juga dianjurkan untuk berpuasa. Apa maknanya? Apa manfaatnya? Kenapa orang mau operasi itu dianjurkan untuk berpuasa? Karena dengan berpuasa, kadar darah dalam tubuh itu menjadi normal, sehingga proses operasinya menjadi lancar. Kemudian ada manfaat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di dalam pertemuan ini, sahabat. Salah satunya adalah untuk penderita diabetes mellitus. Kita tahu bahwa ada banyak sekali dilema yang dialami oleh saudara kita yang mungkin hari ini, bahkan saudara kita, ayah kita, ibu kita, bahkan abang kita menderita penyakit DM, kelebihan gula bahasanya. Dan salah satu terapi yang dianjurkan adalah berpuasa. Apa maknanya? Apa manfaatnya? Dengan berpuasa, kadar gula dalam darah itu menjadi normal. Nabi juga menganjurkan, ketika Nabi berkunjung ke salah satu sahabat yang sedang sakit, maka Nabi berkata pada sahabat, "Wahai sahabat, maka obat sebaik-baik obat adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menyehatkan batin kita. Ketika batin sehat, pikiran sehat, hati sehat, maka semuanya akan sehat. Karena semua kesehatan itu dimulai dari hati yang baik, pikiran yang bersih, iri yang kita hilangkan. Karena iri, dengki itu akan menimbulkan pikiran yang tidak tenang, sehingga ketenangan ini menimbulkan stres ini akan menimbulkan berbagai penyakit. Maka konsepnya yang pertama adalah mari kita berpuasa. Dengan berpuasa tidak hanya berpuasa lahir, tapi juga berpuasa batin. Memberikan nafkah yang baik untuk batin kita, yaitu nafkah berpuasa. Karena dengan berpuasa segala hawa nafsu kita tentangkan. Ada satu sabda bahwa sabda Nabi bersabda kepada sahabat, "Ya Nabi," sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apa jihad yang paling tinggi di dunia ini?" Maka Nabi berkata, pada saat itu baru selesai perang Badar kalau selesai. Maka Nabi berkata kepada sahabat, "Mari kita kembali dari satu jihad yang kecil kembali kepada satu jihad yang besar." Maka sahabat bertanya, "Ya Allah, ya Nabi, ya baginda, apa itu jihad yang lebih besar? Bukankah ini jihad yang paling besar? Kita melawan, kita membunuh kafir." Maka Nabi berkata, "Ini adalah jihad kecil." Maka jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dengan apa?
dengan cara berpuasa. Sahabat Isma, sampai sudah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini memberikan manfaat untuk saya sendiri dan sahabat Isma. Sampai berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.